Ini kok banyak sekali ya gitu ya, kemarin Pak Jokowi belum selesai kasusnya, kemudian ini ada lagi Mas Gibran digugat. Apakah ini ada kecenderungan ingin menyerang atau gimana nih? Benang merahnya Ada benang merah di setiap case ini dengan muara yang menjadi target ya. Oke, nggak apa-apa kata Pak Subhan ini murni hukum apa segala macam, tetapi ini akan bermuara kepada urusan-urusan dan momentum politik, khususnya 2029. Subhan Pala benar-benar tak berkutik, teman-teman. Di sebuah diskusi bersama Kompas, di sini Subhan Pala benar-benar diskakmat oleh Waketum Bara JP Bapak David Pajung yang menyatakan tidak mungkin Wapres Gibran akan dimaksudkan selama Pak Prabowo presiden. Nah, jadi beberapa orang memang ingin mengganggu roda pemerintahan, teman-teman. Ada sebut saja ini ada Roy Suryo, Tifa, Rismon, Refli, ada Subhan juga di sini yang memang ingin wakil presiden Gibran Raka ini dilengsarkan atau ya dimaksudkan. Tapi yang menarik di sini di diskusi dua arah terlihat sekali ini Subhan hanya punya porsi yang sangat singkat. Berbagai omongan-omongannya minim data, bahkan seketika dijawab dengan lugas oleh Bapak David ini, ya ini Mas Subhan itu nggak bisa membantah. Ini bakal menarik untuk kita simak, diskusi ini akan sangat menarik dan bakal menunjukkan kepada teman-teman mana yang benar, mana yang salah. Nah tentu rekan-rekan juga yang akan menentukan. Nah tanpa panjang lebar teman-teman, ini intermezzo atau pembukaannya. Kita mending langsung saja masuk ke informasi selengkap. Ini kok banyak sekali ya gitu ya, kemarin Pak Jokowi belum selesai kasusnya, kemudian ini ada lagi Mas Gibran digugat. Apakah ini ada kecenderungan ingin menyerang atau gimana nih kalau Anda melihatnya? Ya, kalau pertanyaan Mbak Adisti seperti itu ya saya coba jawab yang terkait itu ya. Jadi memang kan ini kan beberapa titik momentum ya, mulai dari gugatan ijazah Pak Jokowi ya ketika menjabat, lalu saat turun, lalu kemudian sekarang ijazah anaknya Gibran. Yang Pak Jokowi aja belum selesai. Ya, jadi bacaan interpretasi politik kita ya ini ada semua, ini nggak bisa dilepaskan. Beberapa eskalasi momentum ini ada benang merah semua. Ada benang merah di setiap case ini dengan muara yang menjadi target ya. Oke, nggak apa-apa kata Pak Subhan ini murni hukum apa segala macam, tetapi ini akan bermuara kepada urusan-urusan dan momentum politik khususnya 2029. Momentum politik 2029 maksudnya? 2029 ya. Ending dari proses-proses ini ada di situ ya. Nah, ini kan dikerjakan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif menuju ke orientasi itu. Karena di beberapa diskusi kemarin juga dengan kawan-kawan yang mungkin seaspirasi dengan Pak Subhan ya, yang kami pasti akan berbeda sudut pandangnya, itu mereka udah bicara soal pemaksulan ya, soal meminta Gibran mundur lah, termasuk Pak Subhan juga orientasi meminta Gibran mundur atau dimaksulkan. Memang betul Anda yang meminta untuk Gibran mundur? Begini, saya menyampaikan begini, kalau ditanya apa targetnya, saya bilang nanti waktu mediasi saya berharap tergugat satu Gibran ini mundur. Itu saya memang sampaikan itu. Target Anda memang ingin? Bukan target, itu bukan target. Damai. Kalau itu damai, nah itu yang saya harapkan. Bukan target. Jadi Anda bisa berdamai kalau seorang Gibran Rakabuming bisa mundur dari jabatan sebagai wakil presiden? Itu antara lain karena dalam petitum juga saya minta hakim supaya menyatakan jabatan presiden Gibran tahun 2024 sampai 2029 dinyatakan tidak sah. Itu. Pak Subhan, apa sih yang membuat ragu seorang Subhan Palal ini terhadap ijazah seorang wakil presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming? Begini Ibu, perangkatnya saya menggugat sebuah perbuatan melawan hukum. Nah, itu perbuatannya yang saya gugat. Perbuatan melawan perbuatannya hukum. yang saya anggap, yang saya nilai itu melawan hukum. Yang mana? Tentang
pendaftaran tergugat satu ini menjadi calon wakil presiden. Nah, poinnya itu di pasal undang-undang tentang pemilu. Itu mencatatkan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden harus seperti ijazah lulus tamat pendidikan SMA, aliyah atau sekolah lain yang sederajat. Nah, saya memaknai sekolah lain yang sederajat itu adalah ya itu tadi aliyah, SMA yang sederajat itu. SMK, STM atau pakai C. Itu disederajatkan. Sementara yang dicantumkan oleh KPU, pendidikannya tergugat satu ini, Mas Gibran, ya itu sekolah SMA di Singapura. Okay. Terus SMA lagi di Sydney, Australia. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa sampai 2 kali begini? Anda mempertanyakan itu? Enggak, kita sirkuler dulu. Oke. Ada riwayat pendidikan di KPU itu juga disebut bahwa calon lain disebut ada S2, ada S3. Nah, untuk tergugat ini yang Pak Gibran ini itu pendidikan terakhir sama dengan pendidikan terakhir. Jadi nggak ada penjelasan di situ. Yang itu. Seharusnya ada dong. Kalau memang S1 ya taruh S1, SMA ya taruh SMA kan gitu. Itu pola pikir saya tadi yang di situ. Begini Bu, supaya menghilangkan kesan bahwa seolah-olah saya hanya Gibran, itu salah Bu. Jadi siapa lagi? Saya pernah menggugat sebelum pemilu itu, pernah menggugat salah satu kandidat calon presiden. Siapa? Saya nggak sebut karena jumlahnya juga nggak banyak kan, calon presiden nggak banyak waktu. Ada 3 kan. Tapi saya sebut aja salah satu calon presiden. Saya persoalkan tentang kewarganegaraannya. Kenapa dipersoalkan kewarganegaraan? Menurut saya dia bukan warga negara Indonesia. Jadi warga negara mana? Saya nggak sebut. Tapi bukan bangsa kita yang jelas. Turunan maksudnya. Ya, nah itu saya punya bukti bahwa dia bukan warga negara Indonesia, maka saya gugat tentang kewarganegaraannya. Hasilnya hakim bilang pengadilan tidak berwenang mengadili. Ya udah, gimana lagi? Kita udah mencari keadilan diputus begitu. Tapi Pak Subhan berarti ini ya cukup ini juga ya, rajin juga untuk menggugat calon presiden, calon wakil presiden. Proses pencarian keadilan. Proses pencarian keadilan. Nah, antara hal itu betul. Karena gini, saya intinya nggak mau negara saya yang diklaim di Undang-Undang Dasar adalah negara hukum. Sementara hukum kita tidak rawat. Oh, jadi ini menjawab Anda bukan ada yang membackup di salah satu kontestan pada saat itu ya? Iya. Bagi saya bacaannya itu pasti akan dicoret, nggak akan ada peluang sekecil apapun. Tidak ada peluang? Tidak ada peluang, karena apa ya? Kenapa Anda begitu yakin? Proses pemaksulan atau proses mundurnya seorang presiden atau wakil presiden yang diatur oleh UUD 45 pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI 45 pasca amandemen itu di pasal 7 khususnya untuk pemaksulan dan pengunduran diri pasangan presiden atau wapres itu prosesnya sangat panjang, berliku-liku. Pertama, dia harus punya bukti bahwa seorang presiden atau wapres itu melakukan pelanggaran konstitusi, ya misalnya terlibat ideologi nggak jelas, kemudian terorisme apa segala macam, kemudian pelanggaran hukum. Nah, oke lah. Ini kan pintu masuk yang mau dipakai oleh Pak Subhan dan tim ini. Kalau pintu masuk hukumnya katakanlah misalnya mengatakan bahwa benar terbukti, maka itu dasar. Nah sekarang akan masuk ke Undang-Undang MD3 di DPR RI. MD3 itu di situ kan ada hak interpelasi ya, dipanggillah presiden yang bersangkutan ini untuk dimintai keterangan ya, ditanya semua apa segala macam. Lalu kemudian kalau itu berproses naik dan itu juga persetujuannya kan berbelit.
2/3 dari anggota komisi, lalu kemudian naik di sidang paripurna DPR. Kalau sidang paripurna DPR setuju, itu kan masuk lagi ke MK. MK akan menguji berdasarkan undang-undang, berdasarkan case-case bukti. Ini berat sekali. Kalau katakan asumsi MK meluluskan itu masuk ke MPR, itu nggak mudah itu. Jadi, jangan salah, karena apa? Koalisi Prabowo Gibran ini terlalu kuat sekarang di parlemen. Jadi ya ini koalisi partai kan, karena di DPR MPR itu akan bicara itu. Nah, oke lah MK ini karena itu proses politik, proses konstitusinya ada di MK. Oke lah MK ini kita anggap ya sudah itu netral, artinya diuji secara konstitusi, secara undang-undang kan, memverifikasi semua itu. Tetapi proses politik di DPR dan MPR itu akan berat sekali. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Walaupun kasus hukumnya katakanlah kita asumsikan apa yang menjadi perjuangan Pak Subhan itu terpenuhi. Nah, amin. Itu saat ya, ini, okay. Pak. Itu satu, Mbak. Yang kedua, kenapa saya nggak yakin dan pasti ini akan mental di sidang perdata. Karena tadi sudah jelaskan Pak Subhan, sidang tunnya saja udah ditolak, dismissal. Karena apa? Di sidang tun ini saya catat undang-undangnya, di undang-undang PT-UN itu di situ ada dismissal kan, kemarin itu sudah dijelaskan. Dismissal ini karena pertama tidak memenuhi persyaratan, ya, bukan pertama di Undang-Undang nomor 586, Jungto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, Jungto Undang-Undang 51 2009 pasal 62. Itu pertama yang diajukan Pak Subhan itu kenapa di dismissal itu ditolak dan pengadilan nggak berwenang karena pertama data-datanya nggak lengkap, tidak penuhi syarat, tidak berdasarkan pada alasan yang layak. Kemudian tadi soal waktu, ya. Jadi itu soal waktu itu adalah salah satunya. Salah satu dari sekian salah banyak. Itu ditolak. Nah akhirnya kan Pak Subhan karena ditolak, ya udah memilih jalur Pengadilan Negeri Jakarta Perdata gugatan. Dengan tuntutan 125 triliun yang ujubila ini nilainya kan. Besar loh 125 triliun. Nah, kan itu juga akan menjadi pertanyaan dasar kalkulasi matematiknya, kalkulasi politiknya, kalkulasi accountingnya ya. Itu dari mana dapat itu? Itu juga tapi itu kan hal kecil ya. Tetapi yang saya mau katakan gini, Pak, itu tadi sudah ditolak di dismissal. Kemudian dasar tadi yang saya kembali merespon dasarnya Pak Subhan ya. Undang-Undang Politik nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R kecil itu kan jadi landasan bahwa syarat untuk menjadi capres cawapres di bunyi poin R itu adalah minimal ya tamatan SMA, madrasah atau SMK atau sederajat. Nah, lalu kemudian nggak boleh berhenti di situ. Ada aturan pelaksana teknis turunan yang diberikan undang-undang, diberi diskresi oleh undang-undang siapa? KPU. KPU adalah lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk memproses semua calon-calon presiden, wapresnya ini apakah layak dan memenuhi syarat apa enggak. Nah, berdasarkan aturan PKPU merujuk pada undang-undang tadi ya, itu ada 3 pasal yang mengatur itu. Pertama di PKPU nomor 19 tahun 2003 ini kan landasan pelaksanaannya secara undang-undang itu KPU mengeluarkan peraturan. Nah, di pasal 13 ayat 1 itu tadi sama bunyinya merujuk pada pasal 169 Undang-Undang 2017. Itu pasti dirujuk minimal SMA 1. Yang kedua, pasal 18 ayat 1 di PKPU itu kalau tamatannya dalam negeri yang dimaksud Pak Subhan itu harus ijazahnya dilegalisir ya. Artinya dikopi lah legalisir. Nah, kalau ini tamatannya luar negeri. Tamatan luar negeri bunyinya di pasal 18 ayat 3. Di antaranya. Nah, itu jadi di situ dikatakan ada perbedaan atau pengecualian. Kalau tamatan dalam negeri tadi hanya cukup legalisir. Ijazah. Tamatan luar negeri, nah itu kan bunyi. Jadi tadi sudah salah persepsi Pak Subhan bahwa ini hanya untuk dalam negeri. Nah di situ bunyi kalau tamatan luar negeri itu butuh surat keterangan dari lembaga pendidikan yaitu Menteri Pendidikan kita ya. Satu lagi yang tadi juga dipersoalkan Pak Subhan. Jadi Gibran juga mengambil sebenarnya ini diploma ini di UTS ya, University Technology Sydney di Australia. Nah, untuk memenuhi PKPU tadi yang harus mendapat surat keterangan, maka
2 surat keterangan diminta oleh Gibran dan dikeluarkan oleh Dikdasmen, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan yang di di Australia kan, itu karena itu diploma. Itu disetarakan SMK aja. Yang di Australia? Yang di Australia disetarakan SMK. Sementara yang di Singapura? Di Singapura disetarakan SMA. Oke. Nah, deal itu. Nah, akhirnya kan masuk 33 ini kan. Masuk 33 ini yang tamatannya sekondari, SMA. Kemudian yang tadi diploma hanya diakui juga SMK oleh Ristek pendidikan kita, Kementerian Diknas lah gitu. Dan kemudian itu diterbitkanlah itu ada SK 2 surat itu, ya. Ada SK Ya. itu. Nah, kemudian yang ijazah S1-nya kan itu, bachelor itu S1, disetarakan S1. Jadi masuk 33 ini. Nah, sekarang pertanyaan kita menguji undang-undang tadi pasal 169 yang minimal SMA itu kan, Mbak, itu sudah terlampaui, ya kan? Karena masuk ijazah S1. Nah, kan yang digugat ini di standar minimalnya. Loh, ngapain gugat standar minimal? Sementara ini sudah terlampaui S1 yang masuk. Oke lah, nggak apa-apa digugat ini, tapi di sini juga dua-duanya sah karena yang maksud Pak Subhan bahwa ini kan limitatif. Artinya katanya hanya lulusan Indonesia yang boleh capres, cawapres. Itu kan nggak benar. Nah, kalau Bapak mau gugat itu, kenapa nggak gugat Prabowo? SD, SMP, SMA Prabowo luar semua loh. Kecuali dari Akmil ya. Itu Indonesia. Tapi SD, SMP luar semua. Tergugat ini yang Gibran ini itu pendidikan terakhir. Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat diskusi antara Subhan Palal dan juga Mas David ini teman-teman, terkait ya polemik soal ijazah Mas Gibran dan juga sidang pra peradilan yang baru saja dilalui oleh Subhan dan kawan-kawan pada tanggal 3 November 2025 kemarin. Gimana menurut kalian, siapa yang benar, siapa yang salah? Kayaknya memang harus pengadilan yang menentukan ya. Biar terus update teman-teman ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus kirim notifikasi berita terbaru lainnya terkait polemik ijazah, baik itu ijazah Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Mas Gibran Raka. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.